لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini yang lebih sepuh Bu Haja Ena jawab salamnya lebih semangat. Yang masih mudanya memble. Kang nome memble, yang sepuhnya semangat. Maka perlu ya diulang agar salam yang lebih baik dijawab dengan lebih bahagia, suasana akan jauh lebih hangat, lebih berbahagia insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadirin para ibu dan para bapak jamaah Masjid Darul Ihsan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan selalu merahmati kita, memberkahi kita, dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang muhsin, yang selalu berbuat ihsan. Apa itu? An ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu artinya Bapak Ibu, kita beribadah kepada Allah bayangkan sedang melihat Allah. Walaupun di sini nggak kelihatan, karena memang melihatnya bukan dari mata, hati. Ya. Fa in lam takun tarah. Tapi kemudian hati kita juga sama, buta, rabun, boleh ke dalam. Fa innahu yara, yakini Bapak Ibu, Allah melihat kita. Jadi itulah kata Nabi, ihsan artinya ketika kita ibadah, sholat, puasa, dan seluruh ibadah yang lain, rasakan kita sedang melihat Allah. Tapi kemudian karena keterbatasan ilmu, karena banyaknya dosa, karena banyaknya maksiat, nggak bisa hati kita melihat Allah. Fa innahu yara, yakini Allah sungguh sedang melihat kita. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika masuk ke Darul Ihsan, saya di tempat ini, ibadah saya seperti sedang dilihat Allah. Ada CCTV, nggak penting, ya. CCTV itu ditakuti sama maling. Nah, pengen buka keropak, mana CCTV beli? Wah, ada CCTV. Ngadepnya kemana? Nggak jadi Bapak Ibu. Ya, rata-rata begitu. Hadirin Bapak Ibu, mari bersama-sama kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini, di pagi yang ke-27, berarti Lebaran berapa hari lagi Bapak Ibu? Besok Jumat 28, lusa 29, Ahad 30, 3 hari lagi. Ya, kalau sidang isbat itu pemerintah menggelar, menempatkan orang di titik-titik tertentu
melihat hilal. Kalau hilalnya kelihatan di malam Sabtu, Bapak Ibu sudah takbiran, ya, sudah bayar zakat. Tapi kemudian kalau hilalnya tidak kelihatan, maka digenapkan Ramadan 30 hari, malam Senin pasti takbiran. Karena nggak mungkin puasa kita sampai 31 hari. Tidak mungkin. Ya. Kecuali Bapak Ibu puasa 31 hari, Saudi Arabia puasanya lebih dulu. Jumat puasa. Ibu-ibu mudik ke Indonesia. Di sana misalkan 30 hari sudah Ramadan, sudah Lebaran, di kita nambah sehari lagi. Kita puasa di Saudinya hari Jumat, di Indonesia hari Sabtu. Begitu mudik, puasa kita menjadi 31 hari. Maka kalau mudik, Bu, jangan ke tempat yang puasanya lebih hari. Kenapa? Puasa kitanya makin banyak. Ya. Jadi kalau mau mudik, cari tempat yang puasanya lebih dulu. Supaya apa? Supaya bisa jadi puasa kita kurang daripada 29 hari. Bisa jadi. Artinya Bapak Ibu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mari kita bersyukur kepada Allah. Sampai di hari yang ke-27 kita masih diparingi sehat. Kita masih diparingi kuat. Kita semua masih dipilih Allah menjadi hamba-hambanya yang masih istiqomah untuk beribadah. Bisa puasa, bisa tarawih, masih bisa ngaji. Itu nikmat yang harus disyukuri. Berikutnya Bapak Ibu, mari juga kita bersama-sama menyampaikan sholawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ngaji kita pada pagi hari ini berkaitan dengan zakat. Ya. Jadi temanya apa? Zakat. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita Bapak Ibu ini ada salah satu amil zakat, Mas Wali. Selain YouTuber, beliau juga aktivis relawan zakat. Di mana? Kantornya di Basma, Badan Amil Zakat Pertamina. Tapi alhamdulillah sholatnya di Darwissan. Ya, sholatnya di Darwissan, bukan di SPBU. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini semua kita bersama-sama akan berbicara tentang apa itu zakat dan apa makna zakat. Ketika Allah memerintahkan, ketika disebutkan dalam rukun Islam. Baik, sebelum itu Bapak Ibu mari bersama-sama kita meluruskan niat kita. Duduk kita karena Allah, melek kita untuk Allah, dan tujuan besar kita untuk mencari ridhonya Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin Bapak Ibu, kita masuk dalam rukun Islam. Disebutkan bahwa zakat termasuk salah satu rukun Islam yang ketiga. Ditanya oleh malaikat Jibril baginda Nabi, "Ya Rasulullah, akhbirni 'anil Islam." Wahai baginda Rasul,
ceritakan kepadaku apa itu Islam. Dan Nabi menceritakan, antasyhada an la ilaha illallah. Islam itu engkau bersaksi, bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, wa tuqimas shalah, dan engkau mendirikan salat. Jadi kalau ada orang Islam tidak mau salat, ada orang Islam susah diajak salat, Bapak Ibu, sampai meninggalkan salat, di mata Allah, di mata Rasul dia bukan Islam. KTP-nya Islam. Makanya ini yang disebut dengan Islam KTP, bukan Islam yang hak. Gara-gara apa? Tidak mendirikan sholat. Yang ketiga, waktu tiaz zakah. Orang Islam itu kalau dia mampu memberikan zakat. Orang Islam itu berusaha bagaimana membayar zakat. Kemudian watasuma Ramadan. Yang keempat, orang Islam itu berpuasa di bulan suci Ramadan, dan ini sifatnya wajib. Dan yang terakhir Bapak Ibu, wa anta hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Engkau berhaji ke Baitullah jika mampu melakukan perjalanan menuju tempat itu. Nah, jadi Bapak Ibu, rukun Islam itu setelah sholat yang bernama zakat. Nah, saya sampai di sini ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa ketika zakat disebut sebagai rukun Islam, itu harus masuk ke dalam pemikiran kita bahwa umat Islam itu harus berusaha, harus bekerja ketika dia sugih, ketika dia berpenghasilan, ketika dia sejahtera, maka dia membayar zakat. Karena zakat itu Bapak Ibu nggak bisa pakai daun. Beda. Ada orang pengen kurban. Pak Ustaz, ibu punya pengen kurban. Sapi belum bisa patungan, onta ke adon, wedus duitnya kurang. Jadi gimana Bu? Pengen zakatnya nganggo ayam, kurbannya pakai ayam. Ya boleh dijadikan sebagai sedekah, ya, tapi itu tidak bisa disebut sebagai kurban. Zakat, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Ternyata Bapak Ibu sudah dijelaskan aturannya. Maka itu artinya umat Islam itu harus sejahtera. Umat Islam itu harus mapan. Ya. Dan ini juga memberikan satu isyarat, mematahkan pemahaman sesat. Wislah jadi wong Islam aja sugih-sugih, ngeger sugih duit orang digawa mati. Ya, ini pemahaman sesat Bapak Ibu. Kalau memang umat Islam jangan sugih-sugih, tidak ada rukun Islam yang bernama zakat. Kenapa? Wislah. Ya. Tapi ketika rukun Islam itu ada zakat, tidak dibenarkan pemahaman yang mengatakan bahwa Islam menyuruh kita untuk nganggur, untuk melarat. Ini pemahaman sesat. Maka kita perhatikan, ini kan gampang. Ada pasukan hitam, nyeker, bawa tongkat, untul, ya, tok, mencelok di sana, balik lagi. Ini Bapak Ibu, yang sesat itu seperti itu. Ya, di luar fitrah. Karena kalau kita tanya mereka,
Mas dari mana? Dari Cilacap. Dari Cilacap ke sini pakai apa? Jalan kaki. Pengen meninggalkan dunia saya. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, tidak bisa. Jadi kalau ada orang pengen meninggalkan dunia dengan cara ke mana-mana nyeker, bawa tongkat, jalan kaki, tidak bisa. Kita hanya bisa meninggalkan dunia itu di saat disebutkan, diumumkan nama kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, baru resmi meninggalkan dunia. Dan itu bukan akhir segalanya. Kita butuh amal, kita butuh bekal, dan bekal setelah innalillahi wa inna ilaihi raji'un adalah ibadah kita, termasuk zakat yang dikeluarkan. Nah itu ya. Jadi jelas rukun Islam mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, umat Islam itu mesti mapan. Ya. Nah, berarti Bapak Ibu punya tanggung jawab nih ke anak-anaknya, ke putra-putrinya. Karena kadang-kadang, mohon maaf, di SD, di SMP, rukun Islam cuma jadi hafalan. Rukun Islam sebutkan 1 sholat, 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji ke Baitullah. Enggak. Tapi setelah rukun Islam itu dihafal, difahami, kemudian harus dijadikan cita-cita. Ya, harus merubah pikiran. Nanti Bapak Ibu kalau itu yang dilakukan, anak-anak kita itu ketika dia masuk ke bangku kuliah, yang difikirkannya adalah, ya Allah, saya mesti menjalankan rukun Islam yang 5. Ketika nanti dia selesai kuliah, masuk ke dunia kerja, motivasi kerjanya, ya Allah, izinkan saya, setelah saya bekerja, saya pengen zakat. Ya Allah, setelah saya bekerja, saya pengen umroh, saya pengen haji. Nah, jadi Bapak Ibu, itu bedanya antara menghafal rukun Islam dan mencita-citakan rukun Islam. Ya. Jadi semuanya Bapak Ibu berpikir bagaimana menjadi pelaku daripada rukun Islam. Dan insya Allah kalau begitu Bapak Ibu dicek, akan jauh berbeda hasilnya, ya, akan berbeda aksinya. Jadi aksinya beda, hasilnya beda. Ya. Nah ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, apa itu zakat? Zakat dalam bahasa Arab dimaknakan dengan at-tathhir, yaitu mensucikan, membersihkan. Sama Bapak Ibu, ini kaca ini mumpung suka kotor. Kenapa sekarang kaca itu nampak bersih? Karena suka dibersihkan. Ya, bisa ada Mas Sadam, Bapak Sadam, itu dibersihkan. Sama dengan jiwa kita, kotor. Sama dengan harta kita, kotor. Perlu dibersihkan. Cuman ngebersihin jiwa nggak bisa pakai lap. Ngebersihin harta kita, Bapak Ibu, nggak bisa pakai vacuum cleaner. Jadi ngebersihin harta dan jiwa kita pakai apa? Zakat. Nah, yang dibersihkan namanya kotoran. Sehingga Bapak Ibu, banyak orang-orang yang paham dengan harta zakat itu. Ya Allah, takut kalau enggak dikeluarkan itu, ini penyakit. Nah, ya. Kalau enggak tahu bahwa zakat itu mensucikan Bapak Ibu, gara-gara enggak tahu, enggak ngerti, eman. Ibu bapak punya duit, saya enggak bawa handphone, di rekeningnya ada 500 juta, disuruh keluar zakat 2,5%. 100 juta 2.500.000, 200 juta 5 juta, 300 juta 7.500.000, 400 juta 10 juta,
500 juta, 12 juta 500. Bapak Ibu, kalau nggak ngerti kalau zakat itu kotoran, 500 juta dijokot 2,5%, 12 juta 500. Ya Allah, emang engkau duit orang kurang. Nanti duit sayanya Bapak Ibu berkurang ke 500 juta lagi. 400 juta 982 juta dipikiri karena ada duit yang diambil untuk dikeluarkan zakat. Itu ketika kita nggak ngerti bahwa yang 12 juta 500 dari duit 500 juta itu kotoran, makanya eman. Tapi kalau yang paham Bapak Ibu, ini kotoran, segera keluarkan. Segera bersihkan. Apa dampaknya Bapak Ibu kalau nggak dibersihkan? Jadi penyakit. Ya, mohon maaf. Jangankan tadi uang-uang yang masuk. Kita aja Bapak Ibu, hari ini hari Rebo, makan. Sekemis makan, minum. Besok Jumat makan, minum. Lusa Sabtu makan, minum. Terus seminggu makan, minum. Tapi maaf, dia tidak masuk kamar mandi, tidak buang air kecil, tidak buang air besar. Kira-kira Bapak Ibu, makanan yang disimpan nggak dikeluarin, itu sehat apa penyakit? Penyakit. Zakat demikian. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ya ini berlaku untuk siapapun yang sudah menjadi wajib zakat, karena memang tidak semua orang wajib zakat. Hartanya belum cukup, yang nggak wajib. Ya, tapi ini paling tidak Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan secara umum bahwa zakat itu adalah kadar harta yang mesti dikeluarkan untuk mensucikan harta yang mengendap dalam diri kita. Kalau tidak dikeluarkan, ini penyakit. Penyakitnya bukan ambeien, penyakitnya bukan gagal ginjal, itu penyakit makanan. Kalau penyakit harta yang tidak dizakatkan Bapak Ibu, usaha ketipu, kecelakaan, dan musibah-musibah yang lain. Ya. Nah itu, jadi kita diajarkan untuk zakat tidak boleh eman kalau dikeluarkan jadi berkurang, jangan. Ya. Nah ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, disebutkan dalam beberapa kitab bahwa zakat itu tumbuh berkembang. Ya. Tumbuh berkembang. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan bisnis yang ada ribanya, dan Allah akan menyuburkan bisnis yang disertai dengan zakat. Ya. Maka Bapak Ibu, ya, kalau nanti Bapak Ibu anaknya punya usaha, anaknya berkarir, ketika ada harta yang dikeluarkan zakat, itu sesungguhnya untuk menaikkan, menyuburkan ekonomi dia. Ya. Ini di depan Pertamina itu kan ada chicken Pertamina. Nah, saya masih ingat waktu dulu itu suka ngobrol, Ustaz mau nanya, kalau zakat itu berapa ya? Awalnya karena chicken Pak, ya kalau Bapak dapat untung 10 juta setahun, zakatnya cuma 2,5%. Jadi berapa? Ya 2,5% dikali 10 juta. Cuman 25.000. Mohon maaf, 250.000. Bagi saya udah gede. Ya, ternyata Bapak Ibu, dia bawa tasnya sobek-sobek, duitnya puluhan juta. Dibuka slidingnya, berarti cuma 2,5%, 2,5%.
dikeluarkan belum 10 juta, kemudian dipakai kalkulator, diambil lagi sekitar 4 juta, zakatnya 6 juta. Saya mikir, ya Allah, 6 juta, 2.500.000, usahanya apa? Untungnya 100 juta bersih. Kalau 5 juta zakatnya, untungnya 200 juta bersih. Ini 6 juta. Berarti subhanallah, keuntungan dia itu hampir 250 juta setahun. Chicken. Pakai gerobak. Allahu Akbar. Bapak Ibu masih ingat itu? Ya. Tahun 2000 belum ada Darul Ihsan, belum ada. Ya, baru ada Al-Hidayah. Konsultasi lagi tahun depan. Enggak, biasa mau bayar zakat langganan. Dibuka lagi Bapak Ibu. Subhanallah, naik 7 juta. Subhanallah. Kebeli tanah pinggir jalan, kebeli mobil. Subhanallah. Hadirin Bapak Ibu, ya, saya waktu dia begitu belum berzakat. Karena masih guru. Ya, belum punya usaha apa-apa. Tapi subhanallah, dia menjadi guru terbaik. Mikir, ini chicken, anak yang kerjanya enggak sampai kuliah, kok bisa begitu? Ya. Kenapa Bapak Ibu? Ada usaha, ada keinginan, dan dia yakin kalau ini dikeluarkan zakatnya tidak akan berkurang. Dan itu sebagai bukti, ya. Subhanallah. Hadirin Bapak Ibu, orangnya bersahaja, enggak neko-neko dan lain sebagainya. Begitulah, ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan ekonomi bisnis yang ada ribanya, dan Allah akan menyuburkan bisnis yang disertai dengan zakat dan sedekahnya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, arti daripada zakat mensucikan, zakat menyuburkan. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan masuk ke tema zakat fitrah. Saya yang akan menyampaikan pendapat-pendapat yang disepakati, yang diperdebatkan. Saya tidak akan masuk contoh zakat fitrah pakai uang. Saya tidak akan menjelaskan itu. Tapi zakat fitrah, dalam hadis Nabi disebutkan zakat fitrah itu acimu siyamakum, sempurnakan puasa kalian. Mungkin saat puasa ada bohong titik, kalau bohong banyak keterlaluan. Ada perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Obrol, lagi puasa-puasa obrol. Bapak Ibu, ketika Ramadan selesai, kata Nabi, sempurnakan puasa Ramadan kalian dengan zakat fitrah. Karena bisa jadi puasa kita ada pelanggaran 1 titik, ada pelanggaran 2 titik. Maka agar pelanggaran itu ditambal dengan baik, caranya bagaimana? Keluarkan zakat fitrah. Berikutnya, kepada siapa zakat fitrah ini dibebankan? Kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, yang sudah kawin, yang belum disunat, sama. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Belum disunat, baru lahir, dia lahirnya sekarang atau lahirnya nanti malam Idul Fitri, lahir, sudah wajib bayar zakat fitrah. Ya, jadi Bapak Ibu yang anaknya lagi hamil, nanti biar nggak keluar zakat fitrah habis lebaran. Ya, barangkali sayang, emangnya masa malam Idul Fitri lahiran kalau kena zakat fitrah, ya udah nanti ditahan dulu. Gue baik lahirannya pas lebaran, hampir belum itu zakat. Orang bilangnya, misalkan begitu. Emang itu, nah Bapak Ibu, begitu.
ya, kepada seluruh kaum muslimin muslimat, yang besar sampai dengan yang paling kecil sekalipun, ketika dia hidup sampai dengan malam takbiran wajib bayar zakat fitrah. Ya. Nah, masalah Ustaz, pengen zakat, cuman beli duit, sudah tidak punya lagi tabungan. Nah, Bapak Ibu, kalau dia tak mampu, tak ada duit, tak ada tabungan, kosong, datang ke Mas Wali, saya berarti wajib diberikan zakat. Jadi wajib terima. Cuman kayaknya orang jadi mulia insya Allah lah. Ya, masa motor punya, duit nggak punya kan keterlaluan. Nah, jadi Bapak Ibu, itu kepada siapa zakat fitrah wajib? Kepada muslimin muslimat, kecil sampai dengan besar, yang hidup sampai dengan malam takbiran. Jadi kalau ada nanti setelah ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tidak wajib bayar zakat fitrah. Ya, begitu, nggak usah dihitung, Pak. Kemudian berapa besarannya? Di zaman Nabi menggunakan ukurannya sok, cerowok, karena belum ada kilogram, belum ada ons, belum ada timbangan. Yang berlaku diambil luk. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, seiring dengan perkembangannya zaman, Bapak Ibu tidak usah mempraktikkan berasnya di cerowok. Yang paling enak nanti anak-anak kecil, cung, cerowok enang, ada titik. Pakainya menggunakan satuan massa. Ya. Karena sok itu diambil, dipraktekkan dengan tangan yang mengambil kurma, gandum, beras, jagung, sagu, maka akan berbeda-beda di semua negeri ke negeri yang lain. Sehingga ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan sampai 3,5 kg. Ada juga yang berpendapat cukup 2,3 kg. Nah, di Indonesia berdasarkan musyawarah para ulama, itu ternyata Bapak Ibu dibuat standar minimalnya 2,5 kg. 2, kilogramnya menghitung apa? Beras. Karena makanan pokok kita beras. Jadi bukan kurma, bukan gandum, tapi beras. Ya. Bapak Ibu, beras itu udah matang apa masih menteh? Masih menteh. Jadi jangan diganti. Ya Allah, pengen hemat lah, pengen ngirit. Bapak, 2,5 kilogramnya menggunakan nasi, digodok dingin. Di kilo, Pak. Ya, sekilo beras digodok bisa nyampe 5 kilo. Karena banyak air menggelembung dia itu. Ya. Jadi begitu datang ke Darussan, ambil apa yang diet beras, ambil langsung di tangan, nggak bisa. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ya nggak usah repot-repot, berasnya dimasak, cukup yang masih menteh di kilo 2,5 kg. Maka kalau di rumah kita anaknya 5, istri 1, saya 1, 7 dikali 2,5 kilo. 5 kilo, 5 kilo 10, 15 kilo, 17,5 kilogram. Kepada siapa diberikan? Imam Syafi'i berpendapat zakat fitrah berikan kepada fakir, yang kedua berikan kepada yang miskin. Apa Bapak Ibu bedanya fakir dengan miskin? Fakir menurut ulama-ulama kontemporer, karena di zaman Nabi Bapak Ibu fakirnya itu udah melarat, udah saking melaratnya, nggak punya apa-apa. Nah, sekarang dalam dunia kontemporer yang disebutkan dengan fakir, dia tidak memiliki aset, tabungan nggak punya, apapun dia nggak punya. Dan yang kedua, dia sudah tidak lagi memiliki penghasilan karena korban PHK. Ya, maka suka ada yang berdebat,
Itu kira-kira dikasih belum? Jangan, itu harus kaji. Kajinya tahun 98, Pak. Kan nasib orang berputar. Waktu 98 dia sugih, 2025 ketika kolek, boleh diberikan dana zakat. Jadi jangan ngitung tahun 98 sugih. Ngitungnya tahun ini, bagaimana nasibnya. Dan itu pekerjaan amil. Ya, punya database. Siapa yang berhak, siapa yang harus dikasih, siapa yang menurut kita bertambah, siapa yang menurut kita harus dikurangi. Itu Bapak Ibu ada dalam pemikiran amil. Ya. Nah, ini fakir. Siapa itu miskin? Miskin Bapak Ibu, orang yang memiliki penghasilan tapi nggak cukup. Sedina menggawe oleh 50.000. Pengeluarannya sampai 100.000. Maka Bapak Ibu, tolong ya, yang model begini jadikan sebagai ranking kedua. Langsung jangan mikir. Nah, hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu diberikan kepada yang berhak, fuqara wal masakin. Kemudian, kapan diberikannya? Diberikan yang paling baik waktunya adalah malam Idul Fitri. Nah, tapi Bapak Ibu, usahakan malam Idul Fitri berasa udah siap. Karena ada orang-orang yang kaget. Ya, kata pemerintah lebaran sekarang. Iya toh. Gimana? Udah siap zakat? Belum. Yuk kita nyari yang baru. Dadak nyari yang jual beras. Nggak ketemu di warung tutup, nggak ketemu di warung tutup, beli Indomaret, Alfamart. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada waktu. Tanggal 27, tanggal 28, 29 masih tersisa waktu. Gunakan waktu-waktu itu untuk mempersiapkan diri kita, anak kita, keluarga kita. Siapkan, ini adalah zakat fitrah yang mesti saya keluarkan. Nah, Bapak Ibu, agar zakat itu diterima, tolong niat. Ibu-ibu yang punya suami boleh minta diniatkan ke bapak. Ya, niatin dong. Tanpa mesti dipegang berasnya, kan ada orang berasnya dipegang, dilus-lus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Tanpa mesti dielus-elus, cukup berasnya sudah siap. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni an nafsi wa an zaujati wa an ahli. Boleh disebut namanya, anak 1, anak 2, anak 3, lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi diperbolehkan niat satu keluarga dibadalkan oleh bapak. Bapaknya misalkan sudah tidak ada, ibunya yang berniat, nawaitu an ukhrija zakatal fitri lillahi ta'ala. Boleh ya. Ustaz, nawaitu angel. Pakai bahasa Jawa, Bu. Gusti Allah Maha Uninga. Ya Allah, kula niat metunang mengeluarkan zakat fitrah karena Engkau, diterima. Jadi niat jangan sampai lewat. Yang kedua, tolong diberikan pada malam takbiran, jangan sampai lewat khotib naik mimbar atau selesai sholat Idul Fitri. Itulah hikmahnya kenapa sholat Idul Fitri lebih disiangkan. Kenapa? Ada kesempatan untuk jamaah yang belum mengeluarkan zakat fitrah, keluarkan. Begitu ya. Bedanya dengan Idul Adha. Idul Adha dipercepat. Harusnya jam 6:30, ayo naik jam 6 Idul Adha, biar sapinya cepat dipotong. Tapi untuk Idul Fitri dilonggarkan, diumumkan yang belum membayar zakat keluarkan. Ya, karena sebentar lagi ada dilaksanakan. Apa Bapak Ibu akibat kalau zakat ini tidak dibayarkan sampai dengan sholat Idul Fitri dilaksanakan? Kata Nabi, fala zakatalahu. Dia bukan disebut zakat, tapi dianggap sebagai sedekah biasa. Udah sama, kayak ada manusia silver. Oh, bundan Bu, nincung. Nah, sama Bu.
kayak sedekah begitu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu fikih praktis zakat fitrah, ya. Saya menyampaikan tadi gunakan makanan pokok, ukurannya minimal 2,5 kilo, mau lebih 3 kilo silakan. Mau ditambah jadi 3,5 kilo silakan. Yang jadi masalah jangan dikurangi. Ya. Jadi kalau mau lebih, mangga, dikurangi berbahaya. Kemudian Bapak Ibu gunakan, persiapkan dana itu untuk benar-benar dikeluarkan di malam Idul Fitri sampai dengan sholat Idul Fitri dilaksanakan. Malam takbiran boleh dibayarkan langsung ke amil. Kalau kemudian kita tahu di sana ada, saya ingin ngasih langsung, itu juga diperbolehkan. Ya, cuman bedanya kalau dikumpulkan di amil, nanti ada pemerataan. Ya, tidak banyak di sini, banyak bisa di sini kebagiannya sedikit, bahkan ada yang nggak kebagi sama sekali. Nah, jadi itu hadirin Bapak Ibu, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa menutup agenda Ramadan dengan zakat fitrah terbaik. Karena judulnya itu zakat fitrah terbaik, Bapak Ibu usahakan beras yang dikeluarkan kualitasnya lebih baik daripada apa yang kita makan. Kalau memang nggak ketemu, minimal sama dengan apa yang kita makan. Jadi jangan sampai untuk yang kita makan bagus, kualitasnya super, begitu untuk yang dizakatkan kualitasnya kutuan, bau apek. Ya Allah, ya Rabbi, ya ini ibadah. Ya, bukan melihat fakir miskinnya. Allah Maha melihat dengan apa yang kita keluarkan, diantaranya zakat fitrah itu Allah tahu. Ya, Allah tahu. Walaupun amil tidak rewel, dibuka, ya, kemudian diikat lagi. Bobo, punten, mampu apa? Atman ramli, enggak, belum pernah ada amil yang sampai serewel itu. Ya. Nah, jadi gara-gara itu Bapak Ibu, Allah yang lihat. Amil tidak begitu rewel. Allah tahu, maka keterlaluan untuk beribadah kepada Allah kita menggunakan cara ataupun harta yang tidak baik, insya Allah. Itu ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan inayah dan pertolongan kepada kita agar kita diterima zakatnya, diterima ibadahnya, puasanya, dan juga Bapak Ibu dilengkapi kekurangan-kekurangan selama kita berpuasa di bulan suci Ramadan karena banyak pelanggaran-pelanggaran. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha melihat, yang Maha menatap, yang Maha menyaksikan seluruh amal yang kami lakukan. Ampuni kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Gugurkan seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau mengeluarkan kami
dari Masjid Darul Ihsan ini sebelum dosa-dosa kami diampuni. Ya Allah, permohonan tertinggi kami ya Allah di akhir Ramadan ini, jangan Engkau keluarkan kami dari Ramadan yang mulia ini sebelum dosa dan salah kami Engkau maafkan semua ya Allah. Ya Allah, jika Engkau tidak berkenan mengampuni salah kami sampai dengan akhir Ramadan ini ya Allah, demi Allah kami termasuk orang-orang yang rugi ya Allah. Ya Allah, berikanlah seluruh kasih sayang-Mu untuk kami semua. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan-Mu untuk kami semua ya Allah, sehingga kami-kami yang sedang sakit Engkau sembuhkan sakitnya. Yang kami sedang bimbang dengan persoalan keuangan, Engkau berikan solusi ya Allah. Kami yang terlilit hutang, Engkau berikan jalan keluar ya Allah. Kami yang hari ini bermasalah, Engkau berikan solusi yang terbaik untuk hidup kami semua ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husnu ibadatik. Rabbana taqabbal minna siyamana, ruku'ana wa sujudana wa tilawatana min ayatikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri wa bibarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.